Yang saat ini banyak masuk itu, kain ya, ini, di sekitar 4 bulan, 5 bulan ke belakang ini kain, kain dan, pakaian jadi. Jadi memang, di pakaian jadinya ada impor ilegalnya, tapi paling banyak kain, jadi kain-kain gelondongan, jadi maksudnya kain-kain gelondongan. Tapi meskipun yang masuk kain gelondongan ini kan, berakibat ke industri ke kami ya, di hulunya ya, ke benang, sampai ke, serat ya. Jadi makanya kita ada kerugian karena harusnya kalau itu masuk secara legal, dia kan harus bayar, bea masuk, bayar pajak itu terkena aturan, Lartas. Ini supaya persaingan antar, barang impor sama barang lokal kan jadi, equal gitu. Nah, tapi kalau mereka nggak bayar apa, belum lagi aturan tadi ada dumping, ada safeguard gitu, dia harus bayar itu supaya persaingannya equal. Nah, karena persaingannya nggak equal, jadi artinya market kita yang harusnya bisa bersaing di situ tergerus oleh mereka. Artinya, kerugian kita itu di situ, harusnya kita bisa ngisi pasar, tapi karena di pasarnya diisi oleh barang-barang, ilegal yang jauh lebih murah karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, nah dari hulu sampai hilir. Ini kan dari hulu sampai hilir kan harusnya kainnya, garmennya bisa dibikin di sini oleh teman-teman IKM, kainnya harusnya bisa disuplai, IKM bisa disuplai oleh industri kain di sini, industri kain juga disuplai oleh industri benang yang ada di sini sampai industri seratnya. Ini kan terintegrasi hulu sampai hilir. Nah, jadi ini kerugian-kerugian itu yang terjadi dari hulu sampai hilir. Jadi meskipun yang masuknya kain atau garmen, yang dirugikan bukan hanya garmen atau kain industri kainnya saja, tapi sampai industri hulunya yang jadi tidak bisa mensuplai industri-industri di hilirnya. Ibu Elis ketika melihat tentunya banyaknya impor ilegal dari produk tekstil ini, apa sih sebenarnya hal yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian utamanya untuk bisa tetap menjaga industri tekstil dalam negeri kita ya tidak tertekan begitu dengan banyaknya produk-produk ilegal membanjiri tanah air? Iya, terima kasih. Jadi memang kita mengetahui ya bagaimana kondisi dari negara kita, di mana memang luasan pantainya itu sangat panjang gitu ya, kurang lebih kan ada 95.000 kilometer, dan itu merupakan salah satu pintu masuk yang tadi Pak Retma sampaikan memang di sana pengamanannya yang memang kurang gitu ya. Nah, yang dilakukan Kementerian Perindustrian memang kita harus berkolaborasi sebetulnya dengan berkoordinasi dengan teman-teman di sesama pemerintah gitu ya, terutama di teman-teman di Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, kemudian di aparat hukum gitu seperti itu. Jadi kami dari Kementerian Perindustrian sebetulnya sudah bagaimana memulihkan atau bagaimana mengamankan pasar-pasar yang tadi Pak Retma sampaikan. Bagaimana kita menjaga pasarnya produknya Pak Retma, pasarnya produk hilirnya di kain. Kami sudah melakukan misalnya dengan adanya substitusi impor gitu ya. Kita ingin bahwa produk-produk yang masuk itu memang dapat disubstitusi oleh produk-produk di dalam negeri, sehingga dalam negeri menjadi bisa memanfaatkan pasar dalam negerinya. Kemudian kami juga akan melakukan beberapa pengamanan, tadi disampaikan ada bea masuk anti dumping, kemudian ada safeguard gitu kan dan lain sebagainya. Tapi yaitu bahwa kalau itu melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memang notabene pengawasan di sana barangkali tidak begitu kuat gitu ya. Oleh karena itu maka kita harus berkolaborasi. Karena bagi kami di Kementerian Perindustrian, karena kami kan membinanya industri nih, bagaimana industri supaya pertama supaya tadi meningkatkan kapasitas produksinya, memanfaatkan pasar di dalam negerinya, tentu saja kita harus berusaha bagaimana mengendalikan impor ini gitu ya, baik impor melalui pelabuhan besar ataupun impor melalui pelabuhan-pelabuhan kecil ini gitu, seperti itu. Sehingga ini perlu memang koordinasi yang cukup kuat gitu ya di antara industrinya itu sendiri, kemudian pemerintah itu untuk bisa menjaga di pelabuhan-pelabuhan kecil ini. Kemudian kita juga harus memang melakukan sosialisasi nih terhadap masyarakat gitu ya, bahwa bahwa importasi yang melalui ilegal itu tentu saja sangat melanggar hukum. Itu seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.